Udah mulai record ya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum Adisti. Waalaikumsalam Ibu. Ya, benar ya Rifana Zahra Adisti? Iya Bu. Biasanya dipanggil apa? Biasanya sih dipanggil Adis, tapi kadang juga Rifana. Oh, kalau kamu lebih suka dipanggil siapa? Adis sih biasanya, soalnya seringannya dipanggilnya Adis. Oke, Ibu panggilnya Adis ya. Jadi nama Ibu Anissa Binta. Ya, kamu bisa panggil Ibu Binta atau bisa Anissa, senyamannya kamu. Ibu senang banget Adisti bisa bersedia mengikuti sesi konseling ini. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita bareng-bareng ya. Adisti bisa terselesaikan. Ya. Jadi semoga sebelum ujian Adisti sudah bisa menyelesaikan permasalahannya. Jadi bisa mempersiapkan diri dengan baik ya. Iya Bu, baik. Oke, jadi kemarin kan Adisti sudah mengisi angkat atau instrumen kecemasan menghadapi ujian. Nah, ternyata dari hasil angkat itu, skor Adisti itu 107/120. Nah, kira-kira nih sebelum kita mulai sesi konselingnya, apa sih yang Adisti harapkan ketika sesi konseling ini itu nanti mulai berakhir? Harapan saya setelah konseling ini Bu untuk ke depan. Iya. Saya sih berharapnya supaya saya bisa mengurangi kayak gimana ya Bu, rasa tegang, rasa panik saya gitu Bu kalau mau ulangan, soalnya panik banget Bu. Oh, jadi biasanya kalau sebelum ulangan itu merasa panik dan tegang banget ya? Iya. Biasanya berapa lama itu Adisti alami? Panik dan tegangnya Bu. Iya, rasa panik dan tegangnya. Biasanya sih mungkin biar Ibu lebih memahami, Adisti bisa menceritakan lebih jelas, lebih detail apa yang Adisti rasakan, apa yang Adisti keluhkan selama rentang waktu sebelum menghadapi ujian. Rasa cemasnya tuh seperti apa, rasa tegangnya tuh seperti apa yang Adisti pikirkan misalkan. Kalau aku sih Bu, kayak mikirnya. Nah, biasanya siapa saja yang tahu kondisi kamu seperti itu? Kenapa Bu? Biasanya siapa saja yang tahu ketika kamu sebelum ujian tuh merasa cemas dan tegang, panik? Biasanya sih saya kayak cerita ke selain kakak ada lagi? Nah, biasanya apa sih yang Adisti lakukan ketika Adisti merasa panik atau tegang sebelum atau ketika waktu mempersiapkan ujian ya lebih tepatnya ya? Biasanya sih saya kayak lebih ngatur waktu saya gitu Bu. Sebelumnya perasaan ini udah pernah dialami belum? Oke, Ibu paham apa yang Adisti rasakan. Jadi Ibu coba rangkum dulu ya apa yang tadi Adisti sampaikan. Jadi biasanya kamu mengalami ini berapa lama? Maksudnya perasaan kayak tegang gitunya Bu. Pernah nggak suatu ketika ada kejadian di mana kamu tuh mau ujian tapi kamu merasa tenang, kamu merasa biasa aja kayak gitu? Pernah nggak? Pernah sih Bu. Nah, kapan itu terjadi? Waktu saya kayak gimana ya Bu? Waktu itu kan saya udah bener-bener kayak udah belajar gitu Bu, tapi kadang ada yang saya udah belajar, kadang ada yang saya belum belajar gitu kan Bu. Pas mau ujian, misalkan ujian mendadak gitu Bu, terus saya ngerasa kayak gimana Bu, jatuhnya kayak pasrah gitu Bu. Ya udahlah gitu. Oh, jadi misalkan ada kuis mendadak gitu, terus kamu nggak apa yang kamu rasakan ketika panik gitu? Kalau saya panik
Itu saya tangan saya dingin Bu. Biasanya siapa yang tahu ketika kamu udah dalam kondisi panik, kemudian dalam kondisi tenang, itu siapa yang tahu? Kalau di sekolahan sih biasa. Ketika dalam rentang waktu itu, apakah benar-benar tidak ada kejadian di mana kamu yakin bahwa kamu bisa menyelesaikan ujian ini, bahwa kamu tuh, aku udah siap ujian, aku bakal mendapatkan hasil yang bagus untuk ujian ini. Pernah nggak kamu mengalami kejadian seperti itu? Mungkin kamu sekarang bisa mengingat-ingat kejadian itu. Kapan hal itu terjadi ketika kamu benar-benar merasa yakin kalau kamu tuh bisa mengerjakan ujian? Kalau saya kan pernah ada kejadian seperti itu lagi? Berarti dari cerita kamu, Ibu bisa simpulkan kamu merasa yakin mengerjakan soal ujian itu ketika kamu sudah mengetahui bagaimana. Kamu mengatakan bahwa kamu selama merasa panik, selama merasa tegang dalam sebelum menghadapi ujian, itu kan kamu mencoba untuk mengatur jadwal kamu nih, mengatur kegiatan kamu. Iya kan? Nah, kira kamu belum mengatur jadwal yang kamu miliki dengan setelah kamu mengatur jadwal yang sudah kamu susun, sudah kamu rapihin kayak gitu. kalau saya kan orangnya kayak Itu bagus banget, Adisti. Ada hal lain yang mungkin perubahan yang terjadi ketika kamu tidak menyusun apa saja yang harus kamu lakukan dengan ketika kamu menyusun apa saja yang kamu lakukan. kalau Kamu kan pasti tidak ingin masalah ini terus berlanjut nih. Gimana perasaan kamu jika seandainya kamu sudah tidak memiliki masalah ini lagi? saya Ini adalah skala kecemasan. Di sini adalah skala apa pikirannya buyar kemana-mana, sampai bingung, sampai nggak ngerti gitu. Padahal udah mendekati jam-jam ujian. Dan yang hijau ini adalah skala terbaik kamu, di mana kamu merasa benar-benar tenang, merasa benar-benar yakin bahwa oke, aku bisa ngerjain ini dengan baik dan aku yakin hasilnya pasti baik. Kayak gitu. Bisa dipahami? bisa Bu. Nah, biasanya sebelum beberapa jam sebelum ujian, kamu berada di dalam kondisi atau skala berapa? Mungkin skala yang Nah, kamu bisa ceritakan bagaimana kondisi kamu atau keadaan kamu pada skala itu dibandingkan dengan skala-skala yang lainnya? Dibandingkan dengan skala 3, ini apa yang kamu rasakan? Oke, baik. Ketika kamu berada di skala keempat, kira-kira kamu ingin ketika akan menghadapi ujian, ketika beberapa jam sebelum menghadapi, kamu ingin perasaan atau kondisi kamu tuh berada di skala berapa? kalau untuk beberapa jam sebelum ujiannya Bu, saya pengen ada di skala yang mana gitu Bu? 2 atau 3 nih, kita fokus kedua ya. Jadi kan kamu pengen pengen ketika kamu sebelum menghadapi ujian, kamu tuh lebih tenang gitu ya. Atau bagaimana? Kamu bisa menceritakan kondisi yang ingin kamu rasakan atau kondisi yang ingin kamu alami ketika kamu sebelum ujian di skala 2 ini yang kamu inginkan. Kalau saya pengennya sih Bu, Kira-kira kamu bisa berganti dari skala 4 ke skala 2 membutuhkan waktu perubahan berapa lama? Apa aja sih hal yang bisa kamu lakuin ketika kamu ini kan ketika biasanya sebelum ujian itu kan merasa panik, merasa tegang, keringat dingin. Ketika di skala 4 kamu sampai harus membaca ulang materi yang
sudah kamu ringkas misalkan. Nah, kamu kan pengen nih pindah ke skala 2. Skala di mana kamu tuh merasa yakin bahwa kamu bisa mengerjakan soal-soal ujian, kamu merasa bahwa kamu bisa mengerjakan ujian dan akan menghasilkan nilai yang bagus misalkan. Nah, ini kan butuh tahap nih, butuh sesuatu hal yang dilakukan atau suatu perubahan yang dilakukan untuk kamu bisa sampai ke skala 2. Kamu harus melewati ke skala 3, baru ke skala 2. Nah, hal-hal apa saja yang menurut kamu perlu kamu lakukan agar kamu tuh merasa yakin? Ada lagi yang bisa kamu lakukan? Oh, apa yang kamu simpulkan dari sekian pembicaraan kita tadi? Saya ngerasa kita bakal coba untuk miracle question. Ibu akan membantu kamu untuk membayangkan sesuatu atau mencoba untuk menata apa yang sudah kita bicarakan tadi. Oke, Adisti, mungkin kamu bisa menutup mata kamu. Tenang aja, relax. Ibu nggak akan ngapa-ngapain. Kamu bisa relax dulu, tenang, nggak usah takut. Oke, sudah nyaman, relax. Nah, kamu bisa membayangkan saat ini kamu sedang berada di depan ruang ujian. Kamu merasa tenang, kamu merasa relax, kamu merasa yakin bahwa kamu bisa mengerjakan soal ujian dengan baik. Kamu membuka pintu, kamu masuk ke ruang ujian dengan percaya diri, kamu duduk di tempat meja ujian kamu. Kamu tarik nafas, tenang gitu. Ketika soal dibagikan, kamu berdoa, kamu bisa benar-benar dalam kondisi yang sangat siap untuk menghadapi ujian. Ketika kamu membaca soal satu persatu, kamu mampu yakin bahwa oke, ini aku tadi udah mempelajari ini, aku bisa mengerjakan soal ini. Oke, kita mulai dari nomor 1 sampai nomor terakhir, dan kamu bisa mengerjakannya dengan lancar. Nah, kira-kira perasaan apa yang kamu rasakan ketika kamu dalam kondisi seperti itu? Kira-kira untuk bisa melakukan hal itu dari beberapa pengalaman kamu sebelumnya ketika SMP, mungkin kamu sudah ujian nasional, ketika kamu sudah mempersiapkan ujian untuk masuk ke Pradita misalkan. Nah, hal apa yang bisa kamu lakukan untuk kamu bisa rasa yakin seperti itu berdasarkan dari pengalaman kamu? saya Ada lagi yang bisa membuat kamu yakin sama diri kamu sendiri bahwa kamu tidak agar kamu tidak tegang atau panik sebelum mengerjakan ujian, agar kamu yakin sama diri kamu sendiri? hal-hal yang bisa saya lakukan ya mungkin saya Oke, mungkin kita bisa ulas dari awal nih bareng-bareng. Biasanya kalau sebelum menghadapi ujian, nah mungkin hal-hal itu yang perlu kamu lakukan, hal-hal itu yang bisa kamu sampaikan sama diri sendiri. Dulu kamu dari kelas C kan ya? Dulu Ibu sama Bunda sudah pernah menyampaikan materi tentang manajemen waktu, dan salah satu tantangan dari manajemen waktu adalah salah satunya adalah sikap perfeksionisme. Dulu Ibu pernah mengatakan seperti ini, tidak ada hal yang bisa kita lakukan dengan sempurna, namun kita bisa selalu mengupayakan yang terbaik dari yang kita miliki. Upaya yang terbaik itulah yang bisa kita lakukan, karena kita tidak bisa melakukan yang sempurna. Tapi yang terbaik yang kita lakukan mungkin tidak sempurna, tapi bukan berarti itu tidak bagus. Bukan berarti itu adalah hal yang buruk.
Tapi ketika kamu yakin sama diri kamu sendiri bahwa itu adalah usaha terbaik, usaha paling maksimal dari dalam diri kamu dalam belajar, dalam mempersiapkan ujian, keseriusan kamu untuk menyelesaikan soal-soal ujian, maka itu akan menjadi lebih baik. Kapan kira-kira hal-hal itu akan mulai kamu lakukan? Mungkin saya bakalan nyicil. Bagus, apa yang akan kamu lakukan? Ibu setuju sekali dengan apa yang akan kamu lakukan. Semoga kamu bisa melaksanakan hal tersebut sesuai dengan rencana kamu, dan rencana kamu bisa berjalan dengan lancar. Iya Bu, amin. Ada lagi hal yang ingin kamu sampaikan? Sepertinya enggak sih Bu. Oke, kalau tidak ada hal yang ingin kamu sampaikan lagi, mungkin kita bisa mengakhiri sesi konseling ini. Ibu senang banget bisa ketemu langsung sama kamu, enggak langsung sih, kita bisa ngobrol tatap muka sama kamu. Ibu senang banget bisa bisa ngobrol sama kamu. Semoga obrolan kita ini bisa bermanfaat buat kamu. Semoga kamu bisa mempersiapkan PAS dengan baik, mendapatkan hasil yang maksimal dari seluruh usaha kamu. Semangat terus buat belajarnya. Semoga bisa sukses di SMA Pradita, kayak gitu ya. Semoga kalau ada kesempatan kita bisa ketemu ngobrol langsung di situasi dan kondisi yang lebih baik. Iya Bu, makasih banyak juga ya Bu untuk masukan-masukannya semuanya. Iya Bu, makasih ya Bu. Ya, sama-sama Adisti. Terima kasih atas partisipasi kamu dan meluangkan waktu kamu untuk konseling ini. Makasih banyak ya. Iya Ibu, makasih juga Ibu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu.